Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dan keunggulan kurikulum Merdeka. Di mana latar belakang kurikulum Merdeka itu diantaranya berdasarkan hasil program for International Student Assessment atau disebut dengan PISA yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Nah, selain dari dua faktor tersebut, lahirnya kurikulum Merdeka karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Dalam era globalisasi ini, pendidikan harus dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan bagi peserta didik agar dapat bersaing secara internasional. Nah, kurikulum pada madrasah merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik madrasah tersebut. Dalam kurikulum ini, madrasah diberikan keleluasaan untuk menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta penilaian yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan madrasah. Dengan adanya kurikulum Merdeka diharapkan madrasah itu dapat mengembangkan pendidikan yang lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu keunggulan kurikulum Merdeka pada madrasah ialah bahwa kurikulum ini didesain untuk memberikan pendidikan yang lebih holistik dan berintegrasi. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya belajar tentang pengetahuan akademik, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan yang seimbang, baik dari segi pengetahuan maupun kepribadian yang baik. Madrasah dapat mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum, sehingga peserta didik dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka pada madrasah mendorong terciptanya pendidikan yang islami dan berkualitas. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, fokus terhadap materi yang esensial. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kurikulum Merdeka ini lebih fokus pada materi esensial. Oleh karena itu, beban belajar di setiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Hal ini menunjukkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas peserta didik. Nah, jika materi ini diajarkan sesuai esensial, guru jadi memiliki waktu lebih banyak untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa lebih optimal. Contohnya, dalam menerapkan asesmen formatif. Dengan demikian, guru bisa mengetahui kemampuan awal siswa dan mampu memahami kebutuhan belajar siswa. Akhirnya, guru dapat mengajar dan memberi tugas dengan tepat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Hasil dari pengajaran materi esensial ini juga dapat dirasakan oleh lembaga tersebut. Jadi lembaga itu akan memiliki banyak ruang untuk menggunakan materi yang konseptual sesuai dengan isi dan misi sekolah tersebut serta lingkungan di sekitarnya. Sekolah itu bukan lagi menekankan pencapaian siswa yang begitu banyak, tetapi lebih fokus pada soft skill, yaitu kemampuan pada peserta didik gitu. Dengan demikian, siswa mendapat pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Sekolah dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa lebih baik untuk membantu menyiapkan masa depan mereka. Yang kedua, yaitu lebih fleksibel. Jadi kurikulum Merdeka ini dapat dinilai lebih fleksibel daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kenapa? Karena gurunya, siswa, dan sekolah lebih merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku atau sekedar menghafal, tetapi siswa itu juga bisa belajar di mana saja
serta dapat membuat suatu karya atau proyek. Yang ketiga, tersedianya perangkat ajar yang cukup banyak. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, guru juga dibebaskan untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar yang cukup banyak. Mulai dari buku teks, asesmen literasi dan numerasi, modul ajar, dan lain-lain. Selain itu, Kemendikbud juga mengeluarkan aplikasi Android dan website, yaitu platform Merdeka Belajar yang dapat digunakan guru sesuai dengan keperluan. Dan ada pula modul pelatihan yang dapat diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. P5 ini merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi dengan menjalankan P5 ini, pendidik itu diharapkan dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila dan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga kemampuan sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, di mana ini dialokasikan minimal 20% dari jam pelajaran per tahun. Nah, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter pelajar Pancasila dan penguatan pelajar madrasah yang rahmatan lil alamin dilakukan secara fleksibel. Nah, dapat dilakukan sebagai satu kegiatan yang mandiri atau terpadu pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter pelajar Pancasila dirancang untuk capaian profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin sesuai dengan fase peserta didik. Dan namun demikian juga dapat dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada semua mata pelajaran secara simultan dan bukan hanya pada satu mata pelajaran saja. Misalnya pendidikan Pancasila atau PAI dan bahasa Arab. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin dapat dilakukan secara integrasi atau kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Yang terakhir ya ini pilihan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pilihan implementasi kurikulum Merdeka itu ada 3. Yang pertama, mandiri belajar, di mana pilihan mandiri belajar ini adalah sebuah pilihan yang menunjukkan kebebasan setiap satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD, SD kelas 1 dan 4, SMP kelas 7 dan SMA kelas 10 tanpa harus mengganti kurikulum yang diterapkan sebelumnya. Nah, pilihan ini merupakan pilihan dasar dari implementasi kurikulum Merdeka. Sekolah yang memilih mandiri belajar masih bisa menerapkan kurikulum 2013, namun harus mengacu pada prinsip dasar kurikulum Merdeka, seperti penekanan pada pemahaman literasi dan numerasi, serta penguatan karakter peserta didik. Yang kedua yaitu mandiri berubah, di mana pilihan mandiri berubah ini merupakan pilihan yang menunjukkan beberapa prinsip menunjukkan kebebasan setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk menerapkan perangkat ajar yang telah disediakan pada jenjang PAUD, SD kelas 1 dan 4, SMP kelas 7, serta SMA kelas 10. Nah, pada pilihan ini, setiap sekolah itu dapat menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi atau karakter peserta didik di tiap jenjang yang telah ditentukan. Dengan adanya keleluasaan ini, diharapkan guru bisa lebih maksimal dalam mengajar dan peserta didik bisa memaksimalkan pemahamannya. Yang ketiga yaitu mandiri berbagi, di mana pilihan mandiri berbagi ini merupakan pilihan yang menunjukkan kebebasan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan perangkat
ajar yang sesuai dengan kondisi sekolahnya pada jenjang PAUD, SD kelas 1 dan 4, SMP kelas 7, serta SMA kelas 10. Pilihan ketiga ini bisa diterapkan pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan SDM atau sumber daya manusianya dalam mengembangkan perangkat ajar yang inovatif. Selanjutnya, satuan pendidikan bisa berbagi perangkat ajar tersebut pada sekolah-sekolah lain. Nah, untuk pada tahun ini, untuk jenjangnya itu sudah PAUD, terus SD kelas 1, 2, 4, 5, dan SMP kelas 7, 8, serta SMA kelas 10 dan 11. Demikian presentasi dari saya, Azizatul Islamiyah Nafiah. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.